Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Maharani Salsa Zamberlin dari Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medik. Saya akan menemani teman-teman untuk belajar apa itu sejarah bahasa Indonesia dan pedoman ejaan bahasa Indonesia. Check it out. Perkembangan bahasa Indonesia dimulai dari sumber bahasa Indonesia, peresmian bahasa Indonesia, lalu kedudukan bahasa Indonesia, dan fungsi bahasa Indonesia. Untuk perkembangan ejaan bahasa Indonesia, yang pertama yaitu diawali dengan ditetapkannya ejaan Van Ophuijsen pada tahun 1901. Ejaan ini menggunakan huruf Latin dan sistem ejaan bahasa Belanda yang diciptakan oleh Charles A. Van Ophuijsen. Ejaan Van Ophuijsen berlaku sampai dengan tahun 1947. Ejaan Republik berlaku sejak tanggal 17 Maret 1947. Ejaan ini digunakan untuk menuliskan kata-kata bahasa Melayu menurut modal yang dimengerti oleh orang Belanda, yaitu menggunakan huruf Latin dan bunyi yang mirip dengan tuturan Belanda. Ejaan yang kedua yaitu ejaan Sewandi, ejaan Republik. Ejaan Republik atau ejaan Sewandi adalah ketentuan ejaan dalam bahasa Indonesia yang berlaku sejak 19 Maret 1947. Ejaan ini biasa dikenal sebagai ejaan Sewandi. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kala itu yang mengumumkan berlakunya ejaan tersebut. Ejaan yang ketiga yaitu ejaan yang disempurnakan atau disingkat EYD adalah ejaan bahasa Indonesia yang berlaku dari tahun 1972 hingga 2015. Ejaan ini menggantikan ejaan Republik atau ejaan Sewandi. Ejaan ini digantikan oleh ejaan bahasa Indonesia sejak tahun 2015. Sumber bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, yaitu bahasa Melayu tinggi atau Malaka. Mengapa bahasa Melayu yang dipilih menjadi dasar bahasa Indonesia? Tentunya ada beberapa alasan yang menyebabkan bahasa Melayu itu dipilih. Alasan pertama yaitu bahasa Melayu sebagai lingua franca, bahasa pengantar atau bahasa pergaulan di Nusantara sejak lama. Sejak zaman Sriwijaya, bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa perdagangan. Pada saat itu, masyarakat Indonesia sudah banyak mengenal bahasa Melayu. Oleh karena itu, bahasa Melayu menjadi bahasa yang dapat dipahami dan digunakan oleh masyarakat dari berbagai suku yang memiliki bahasa ibu berbeda-beda. Alasan kedua, bahasa Melayu memiliki sistem bahasa yang praktis dan sederhana. Berdasarkan strukturnya, bahasa Melayu berbeda dengan bahasa lainnya di Indonesia. Bahasa Melayu tidak memiliki tingkatan dalam penggunaannya atau tidak berdasarkan status sosial. Misalnya dalam bahasa Jawa atau bahasa Sunda terdapat beberapa penggunaan kata yang perlu disesuaikan dengan umur ataupun situasi kepada siapa kita berbicara. Sedangkan dalam bahasa Melayu tidak ada penggunaan kata seperti itu. Alasan ketiga, kebutuhan politik. Karena di Indonesia terdapat berbagai macam bahasa dan untuk mengatasi perbedaan itu tidak mungkin jika memilih salah satu dari ratusan bahasa itu. Dalam hal ini, memilih bahasa Melayu merupakan keputusan yang tepat karena bahasa ini telah digunakan sebagai bahasa perdagangan dan juga telah dipahami oleh masyarakat di berbagai daerah di Nusantara. Tidak hanya ke Kepulauan Nusantara, tapi hampir di seluruh Asia Tenggara. Di Asia Tenggara, bahasa Melayu sudah dipakai sejak abad ke-7. Bukti penggunaan bahasa Melayu di berbagai daerah di Nusantara didukung oleh penemuan prasasti berbahasa Melayu, seperti Prasasti Kedukuhan Bukit di Palembang 683 Masehi, Prasasti Talang Tuo di Palembang 684 Masehi, Prasasti Kota Kapur di Palembang, Prasasti Karangbrahi di Jambi, Prasasti Gandasuli di Jawa Tengah, Prasasti Bogor di Jawa Barat, dan Prasasti Panguruyung
Semua bukti itu tertulis pada batu nisan di Minyetujoh, Aceh, tahun 1380 Masehi. Untuk peresmian bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa nasional setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 45. Ketetapannya dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Pasal 36 yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada 28 Oktober tahun 1928. Pada saat itu, para pemuda di pelosok Nusantara sedang berkumpul dalam rapat pemuda. Dalam rapat tersebut menghasilkan 3 ikrar yang diberi nama Sumpah Pemuda. Tiga ikrar tersebut yakni bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ikrar yang ketiga merupakan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada waktu itu, bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Dalam kedudukannya, bahasa nasional, fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, identitas nasional, alat perhubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya, serta alat pemersatu suku, budaya, dan bahasa di Nusantara. Sementara itu, dalam kedudukannya sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar pendidikan, bahasa komunikasi tingkat nasional, bahasa media massa, serta bahasa pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang selanjutnya kita akan mempelajari mengenai penggunaan huruf, penulisan kata, dan penggunaan tanda baca. Tanda baca, tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam satu bagan, ikhtisar, atau daftar. Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka, jam, menit, dan detik, menunjukkan waktu atau jangka waktu. Tanda titik dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, tahun, judul tulisan yang tidak berakhir dengan tanda tanya dan tanda seru. Tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, sedangkan dalam kalimat majemuk. Dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Dipakai di belakang kata atau ungkapan yang penghubung antar kalimat seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. Tanda koma dipakai sebelum dan sesudah kata seru seperti oh, ya, wah, aduh, atau hai, dan kata yang dipakai sebagai sapaan seperti bu, de, atau na. Tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dan bagian lain dalam kalimat. Tanda koma dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki atau catatan akhir. Dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikuti untuk membedakannya dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga. Dipakai sebelum angka desimal atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Tanda titik dua tidak dipakai jika perincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemerincian. Dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Dipakai di antara ajilid atau nomor dan halaman. Tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh penggantian baris, menyambung unsur kata ulang, menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka atau menyambung huruf dalam kata yang dieja satu-satu, memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan, merangkai dengan kata berikutnya.
Tanda pisah dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang beri penjelasan di luar bangun kalimat, menegaskan adanya keterangan posisi atau keterangan yang lain. Pakai di antara dua bilangan tanggal atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog. Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahkan tertulis lain. Dipakai untuk mengapit judul sajak, lagu, film, sinetron, artikel, naskah, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang punya arti khusus. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan, mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Mengapit huruf atau kata yang keberadaannya di dalam teks dapat dimunculkan atau dihilangkan. Mengapit huruf atau angka yang digunakan sebagai penanda pemerincian. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda kurung. Tanda garis miring dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Pengganti kata dan atau serta setiap mengapit huruf, kata, atau kelompok sebagai koreksi atau pengurangan atau kesalahan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Tanda penyingkat atau apostrof dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Penulisan kata. Kata dasar. Kata yang berupa kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Misalnya, buku itu sangat menarik. Ibu sangat mengharapkan keberhasilanmu. Kata turunan. Satu imbuhan, awalan, sisipan, akhiran, ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Misalnya berjalan, dipermainkan, gemetar, kemauan, lukisan, menengok, petani. Serta imbuhan dirangkaikan dengan tanda hubung jika ditambahkan pada bentuk singkatan atau kata dasar yang bukan bahasa Indonesia. Misalnya mem-PHK-kan. Jika bentuk dasarnya berupa gabungan kata, awalan atau akhiran ditulis serangkai dengan kata yang langsung mengikuti atau mendahulunya. Contohnya bertepuk tangan dan garis bawahi. Jika bentuk dasar yang berupa gabungan kata mendapat awalan dan akhiran sekaligus, unsur gabungan kata ditulis serangkai. Contoh dilipat gandakan, menggaris bawahi. Jika salah satu unsur gabungan kata hanya dipakai dalam kombinasi gabungan kata itu, maka ditulis serangkai. Contohnya adipati. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Misalnya anak-anak, mata-mata, berjalan-jalan. Awalan dan akhiran ditulis serangkai dengan bentuk ulang, misalnya kekanak-kanakan. Angka 2 dapat digunakan dalam penulisan bentuk ulang untuk keperluan khusus seperti dalam pembuatan catatan rapat atau kuliah. Gabungan kata. Satu unsur-unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk ditulis terpisah, misalnya duta besar. Gabungan kata yang dapat menimbulkan kesalahan pengertian dapat ditulis dengan menambahkan tanda hubung di antara unsur-unsurnya untuk menegaskan pertalian unsur yang bersangkutan, misalnya anak, istri, Ali. Gabungan kata yang dirasakan sudah padu benar ditulis serangkai, misalnya acap kali, dharma siswa, puspawarna. Pemakaian huruf. Huruf abjad. Abjad yang digunakan dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri atas huruf yang berikut, yaitu A sampai Z. Huruf vokal. Huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas A, I, U, dan O. Huruf konsonan, yaitu huruf selain huruf vokal. Huruf diftong, terdapat diftong yang dilambangkan dengan AI, AU, dan OI. Gabungan huruf konsonan KH, NG, NY, dan SY masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan.
Huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Misalnya, dia membaca buku dengan D ditulis besar. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung. Misalnya, adik bertanya, kapan kita pulang? Di kalimat kapan kita pulang diberi petikan. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam kata dan ungkapan yang berhubungan dengan agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk kata ganti untuk Tuhan. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama gelar, kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama orang, misalnya Mahaputra. Dipakai sebagai huruf pertama nama gelar, kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang tidak diikuti nama orang, misalnya dia baru saja diangkat menjadi sultan pada tahun ini. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan yang diikuti nama orang, nama instansi, atau nama tempat yang digunakan sebagai pengganti nama orang tertentu. Dipakai sebagai huruf pertama nama jabatan atau nama instansi yang merujuk kepada bentuk lengkapnya. Tidak dipakai sebagai huruf pertama nama jabatan dan pangkat yang tidak merujuk kepada nama orang, nama instansi, atau nama tempat tertentu. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, misalnya Amir Hamzah, di mana A dan H-nya tertulis besar atau kapital. Lalu, dalam nama orang tertentu, huruf kapital tidak dipakai untuk menuliskan huruf pertama kata bin atau binti. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Lalu tidak dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku, dan bahasa yang digunakan sebagai bentuk dasar kata keturunan, misalnya pengindonesiaan kata asing. Indonesianya, I-nya tetap kecil. Dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari raya. Dipakai sebagai huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah, misalnya Perang Candu, di mana awalan P dan C-nya ditulis kapital. Tidak dipakai sebagai huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak digunakan sebagai nama. Dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama diri, geografi, misalnya Banyuwangi, Asia Tenggara, dengan awalan B-nya itu kapital. Dipakai sebagai huruf pertama unsur nama geografi yang diikuti nama diri geografi, misalnya Bukit Barisan, awalan B-nya bertuliskan kapital. Dipakai sebagai huruf pertama nama diri geografi yang digunakan sebagai nama jenis, misalnya nangka Belanda. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap unsur bentuk ulang sempurna yang terdapat pada nama lembaga resmi, lembaga ketatanegaraan, badan dokumen resmi, dan judul keterangan. Dipakai sebagai huruf pertama semua kata, termasuk semua unsur kata ulang sempurna di dalam judul buku, majalah, surat kabar, dan makalah, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk yang tidak terletak pada posisi awal. Dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama, gelar, pangkat, dan sapaan yang digunakan dengan nama diri. Dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, saudara, kakak, adik, dan paman yang digunakan dalam penyapaan atau pengajuan. Huruf miring sunting. Huruf miring dalam cetakan dipakai sebagai penulisan nama buku, majalah, atau surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf bagian kata dan kelompok kata, dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan yang bukan bahasa Indonesia. Huruf tebal dipakai untuk menuliskan judul buku, bab, bagian bab, daftar isi, daftar tabel, daftar lambang, daftar pustaka, indeks, dan lampiran. Dalam tulisan tangan atau ketikan manual, huruf atau kata yang akan dicetak dengan huruf tebal diberi garis bawah ganda. Sekian penjelasan saya mengenai ejaan bahasa Indonesia. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.